Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku, apakah kita adalah termasuk orang yang murah hati? Apa buktinya kita adalah orang yang murah hati? Mari simak pembahasan Rema hari ini. Saya Andreas, kita berada dalam program Rema, belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Hari ini kita sampai pada seri 142. Kita akan belajar dari Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membaca ayat 3 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Matius 21 ayat 3 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dan kalau ada orang yang menanyakan tentang apa yang sedang kalian lakukan, katakanlah, Tuhan memerlukan kedua keledai ini. Dan orang itu akan segera mengizinkan kalian membawa kedua keledai itu. Tuhan memerlukannya. Itulah tema Rema seri 142 hari ini. Saudaraku, ayat ini masuk dalam perikop di mana Yesus dielu-elukan di Yerusalem sebagai salah satu dari beberapa peristiwa yang mendahului waktu kesengsaraannya. Dalam perikop ini ada satu hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Ketika Yesus memerintahkan para murid untuk mengambil keledai yang terikat bersama anaknya, milik salah satu warga Yerusalem, Yesus membekali para murid dengan satu pesan. Kalau orang itu bertanya karena kalian mengambil keledainya, bilang saja, Tuhan memerlukannya. Dan benarlah, ketika para murid hendak mengambil keledai beserta anaknya, ditegurlah para murid oleh sang empunya keledai itu. Para murid berkata kepadanya seperti yang diperintahkan Yesus. Tuhan memerlukannya. Menariknya, orang tersebut tanpa basa-basi lagi langsung memberikan keledai tersebut untuk dibawa para murid kepada Yesus. Saudaraku, pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kita dari peristiwa ini? Pertama, apakah kita termasuk orang yang murah hati? Orang yang murah hati adalah orang yang menyadari bahwa segala sesuatu yang ada padanya adalah milik Tuhan untuk dikelolanya, bukan untuk dimiliki ataupun dikuasainya. Kedua, apakah kita termasuk orang yang murah hati? Orang yang murah hati adalah orang yang suka berbagi kepada sesamanya dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk dikelola. Ketiga, apakah kita termasuk orang yang murah hati? Orang yang murah hati adalah orang yang segera melepas apa yang ada padanya ketika Tuhan memerlukannya. Saudaraku, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda termasuk orang yang murah hati? Mari segera mengoreksi diri. Kiranya Roh Kudus tolong kita semuanya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, mengajarkan agar kami menjadi orang percaya yang murah hati. Sebab apa yang ada pada kami saat ini adalah milik-Mu, untuk kami kelola dengan baik, bukan untuk kami miliki dan kami kuasai untuk memuaskan hawa nafsu kami. Roh Kudus, tolong kami
agar kami menjadi orang yang murah hati. Kesempatan yang baik ini aku berdoa dalam nama Yesus. Saudaraku, engkau yang sakit, aku berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan dan harapan baru. Dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, mari menjadi orang yang murah hati, supaya kita beroleh kemurahan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.